Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Dai TV yang budiman, selamat menunaikan ibadah bulan Ramadan. Semoga kita semua dapat menjalankan ibadah puasa dengan baik, dengan penuh kekhusyukan dan juga dengan penuh pengharapan dari Allah SWT. Umat Islam yang berbahagia, bulan Ramadan kali ini datang di tengah keprihatinan kemanusiaan. Bangsa kita sedang menghadapi berbagai cobaan. Kebinekaan kita terkoyak, fondasi kebangsaan kita yang berbineka tunggal ika sedang dalam ujian di tengah ancaman radikalisme. Persatuan kita juga tidak begitu bagus, dan juga umat Islam dan umat seluruh Indonesia mengalami yang disebut dengan divided society, umat yang terbelah. Banyak sekali juga permasalahan yang kita hadapi, kerukunan antar umat beragama yang semakin tidak begitu baik, dan sekaligus juga masalah keadilan sosial yang semakin memprihatinkan buat kita semua. Karena itu kita tidak boleh berkecil hati, kita tidak pula boleh pesimis. Ramadan kali ini harus kita jadikan momentum untuk merenungkan kembali kita dan masa depan Indonesia. Karena itu dalam episode kali ini saya ingin mengajak umat Islam secara khusus dan juga warga negara Indonesia secara umum untuk menyelaraskan pesan-pesan keagamaan Islam dan juga pesan kebangsaan, pesan bangsa kita. Karena saya meyakini bahwa pesan-pesan keislaman itu selaras dengan pesan-pesan untuk membangun bangsa kita, selaras dengan visi keindonesiaan, visi kemanusiaan, dan visi Pancasila. Dan saya ingin mengajak umat Islam untuk merenungkan bagaimana Islam dan Pancasila, terutama 5 silanya, menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan, menjadi satu kekuatan kita untuk membangun bangsa kita yang beragam, menjadi satu kesatuan untuk merekatkan kembali hubungan antar umat beragama, hubungan antar kita sebagai warga negara yang karena satu dan lain hal seringkali mengalami perpecahan dan seringkali mengalami konflik dan seringkali mengalami kekerasan. Karena itu momentum Ramadan ini ingin saya gunakan untuk mempererat kembali kerukunan antar umat beragama, untuk mengikatkan dan meneguhkan kembali komitmen pada kebinekaan, dan juga untuk mempererat kembali makna persatuan dan kesatuan, dan juga yang tak kalah pentingnya adalah mentradisikan kembali tradisi dialog, tradisi musyawarah dalam Islam dan juga dalam kebangsaan. Dan terakhir tentu saja adalah menegakkan pentingnya tentang keadilan bagi seluruh warga Indonesia. Keadilan untuk semua, karena keadilan ini menjadi satu instrumen agar kita menjadi bangsa yang setara, yang sejahtera, dan makmur. Pada segmen kedua nanti, saya ingin mengajak umat Islam untuk merenungkan kembali makna Ramadan yang sesuai dengan semangat Pancasila, semangat kebinekaan, semangat keadilan sosial, semangat tradisi dialog yang lebih persuasif dan rasional, dan juga semangat kita untuk menata kembali Indonesia yang tercerai-berai karena perbedaan politik, karena perbedaan agama, dan karena perbedaan pandangan. Karena itu kita harus bersatu padu untuk kebinekaan, untuk Indonesia yang berbineka tunggal ika, dan juga untuk Islam yang lebih ramah terhadap sesama, lebih ramah terhadap mereka yang berbeda agama, dan juga lebih mengayomi kepada mereka yang berbeda dari keyakinan kita. Ikutin pada segmen selanjutnya.
Pemirsa Dai TV yang budiman, Ramadan selalu mengajak kita untuk ingat asal-usul kita, yaitu kita berasal dari Tuhan dan kita akan kembali pada Tuhan. Karena itu ibadah Ramadan ini kita berorientasi pada ketuhanan. Tuhan menjadi asal dari hidup kita dan juga kita akan kembali pada Tuhan. Karena itu semangat Ramadan ini kita penuhi dengan berbagai ibadah ritual yang muara ibadah semua itu adalah agar kita mendekatkan diri pada Tuhan. Karena itu semangat ketuhanan ini, semangat rohbaniyah adalah semangat yang intrinsik pada diri kita, yang selalu hadir pada diri kita. Dan karena itu Ramadan ini menjadi momentum kembali untuk mengingat kembali pesan-pesan ketuhanan yang harus enshrine, yang harus mewarnai kehidupan kita. Saya ingin melakukan kontekstualisasi makna Ramadan yang berorientasi pada ketuhanan ini kepada sila pertama Pancasila, yaitu adalah soal ketuhanan yang Maha Esa itu sendiri. Itu menunjukkan bahwa para founding father kita, para bapak pendiri bangsa kita, mengingatkan kita pada aspek ketuhanan, bahwa kita ini bangsa yang religius, bangsa yang selalu bersyukur pada apa yang diberikan Tuhan kepada kita, dan kita memperoleh kemerdekaan itu berkat rahmat Tuhan itu sendiri. Karena itu pencerahan di Indonesia yang kita sebut sebagai The Indonesian Enlightenment itu sendiri, Indonesian Revolution itu murni berkat rahmat Tuhan. Terus ada yang bertanya, karena ini ketuhanan yang Maha Esa dan bahwa kita punya prinsip kebebasan yang diberikan kepada seluruh umat beragama tanpa kecuali. Terus bagaimana dengan mereka yang tidak beragama, yang tidak memeluk agama? Agus Salim salah satu tokoh Islam yang sangat terkenal, termasuk orang yang sangat disegani dan sangat dihormati karena pikirannya yang brilian untuk memberikan kebebasan kepada mereka yang tidak beragama sekalipun untuk meyakini apa yang diyakininya. Landasannya apa? Landasannya dari segi Islam, lakum dinukum waliyadin. Kalian diberikan kebebasan untuk meyakini apa yang Anda yakini, agama yang Anda yakini, keyakinan yang Anda yakini. Tapi kita juga memberikan kebebasan untuk mereka yang tidak meyakini Tuhan, yang tidak meyakini adanya Tuhan. Landasannya apa? Landasannya adalah by virtue of being human. Berkat manusia, berkat harkat dan dirinya menjadi manusia, itulah dia berhak hidup, dia berhak memperoleh perlakuan yang setara, dan dia berhak melakukan apa yang dia yakini. Dan kita tidak boleh melakukan persekusi terhadap mereka yang berbeda agama, berbeda keyakinan, dan bahkan berbeda sekalipun mereka tidak beragama. Landasannya adalah kepada mereka yang tidak meyakini adanya Tuhan, yang tugas kita adalah memberikan satu argumen yang persuasif, yang dialogis, agar mereka bisa diajak dialog kepada kita. Itu saya kira saya ingin menekankan bahwa aspek ketuhanan ini adalah aspek yang memberikan satu fundamental yang cukup prinsipal kepada semua umat beragama dan umat non beragama untuk berdiri setara, untuk memperoleh keyakinan, untuk memperoleh hak beragama, dan untuk memperoleh hak yang setara untuk mendirikan rumah ibadah. Dan saya kira kita tidak berhak sekalipun untuk melarang mereka mendirikan rumah ibadah dan juga menjalankan keyakinan maupun tidak menjalankan keyakinan. Karena itu kebebasan ini saya berikan kepada semua warga negara, apapun agamanya, apapun keyakinannya, berhak untuk hidup dan berhak untuk diperlakukan setara di Indonesia. Saya kira itu pesan pertama yang ingin saya sampaikan pada bulan Ramadan ini. Pesan kedua adalah pesan kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan ingat ya, ini juga pesan Islam. Ini pesan yang penting sekali di bulan suci Ramadan ini, bahwa di bulan suci Ramadan ini kita menekankan aspek
kemanusiaan. Kita diasah agar kita peka terhadap sesama, terhadap mereka yang miskin, yang fakir, yang tidak bisa hidup yang layak. Karena itu perlu kita santuni, perlu kita muliakan, karena kemanusiaan itu sendiri, alasan kemanusiaan itu sendiri. Alasan yang tak kalah pentingnya adalah kemanusiaan itu juga pesan dari Tuhan agar kita mengasihi pada sesama, agar kita juga selalu punya sikap welas asih kepada sesama, terlepas dari apapun agamanya dan juga terlepas dari apapun orientasi keyakinannya. Tugas kita adalah selalu menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia dan selalu berpegang teguh pada kemanusiaan itu sendiri yang adil dan beradab. Pesan ketiga yang tak kalah pentingnya dalam memaknai Ramadan ini adalah terkait dengan semangat Pancasila, adalah pesan persatuan. Akhir-akhir ini, dalam beberapa tahun terakhir ini, persatuan dan kesatuan kita sedang dalam ancaman. Kita, baik umat Islam maupun umat non-Islam, mengalami keretakan, mengalami divided society, masyarakat yang terbelah. Karena itu semangat yang kita ingatkan pada bulan Ramadan adalah semangat untuk menjaga persatuan di tengah kebinekaan. Karena itu falsafah kita berbangsa adalah falsafah Bhinneka Tunggal Ika, moto kita bahwa kita berbeda-beda tetapi kita tetap satu jua, berbeda-beda dari suku, agama, ras, golongan dan agama, suku, ras, golongan dan antaragama. Meskipun kita berbeda, tapi kita diikat oleh satu komitmen, satu cita-cita, satu kebersamaan tentang pentingnya kita menjaga persatuan dan kebinekaan itu sendiri. Keempat adalah kerakyatan. Pesan Pancasila adalah kerakyatan. Dan ini penting sekali bahwa kita ini harus selalu berorientasi pada rakyat. Rakyat itu adalah mereka yang hidup secara umum dalam situasi yang cukup memprihatinkan. Mereka rata-rata hidup dalam kemiskinan, hidup dalam kefakiran. Karena itu orientasi kita, orientasi keislaman kita, orientasi keagamaan kita adalah pada orientasi kerakyatan itu sendiri. Nabi berpesan kepada Aisyah, jika engkau ingin dekat kepada Tuhan, maka dekatilah rakyat. Karena rakyat ini adalah mereka yang digembalakan, mereka yang seringkali nasibnya tidak beruntung, bukan karena mereka tidak berusaha, bukan karena mereka tidak bekerja, karena mereka tidak memperoleh kesempatan yang sama. Mereka tidak memperoleh pendidikan yang baik sehingga mereka tidak memperoleh satu kemajuan untuk diri mereka sendiri. Karena itu Ramadan ini mengingatkan kita pada orientasi keagamaan yang bervisi pada kerakyatan. Karena itu misalnya Tuhan mengingatkan kita bahwa tahukah kalian orang-orang yang mendustakan agama? Tuhan memberikan jawaban pada mereka yang menghardik anak yatim dan tidak memberikan makan pada fakir miskin. Karena itu rakyat yang rata-rata miskin, hidupnya susah, itu harus menjadi perhatian kita semuanya. Rakyat di sini maknanya inklusif, mencakup semuanya. Karena itu kalau umat Islam ingin berbagi kepada sesama, jangan lihat agamanya apa. Yang kita lihat adalah mereka adalah manusia yang butuh kasih sayang dan juga butuh perhatian welas asih dari kita. Karena itu kita harus senantiasa memberikan yang terbaik kepada rakyat kita, memberikan yang terbaik kepada rakyat kita. Yang terakhir adalah keadilan sosial. Keadilan ini adalah pesan yang diwariskan oleh Bapak pendiri bangsa agar kita selalu mewujudkan keadilan bagi seluruh warga negara Indonesia. Karena itu keadilan ini, social justice for all istilah kita, adalah keadilan sosial untuk semuanya,
agar kita lebih punya perhatian dan kepekaan sosial kepada mereka yang terpinggirkan. Kemudian terutama kepada rakyat yang tidak memperoleh hak hidup yang layak. Karena itu kepada mereka yang diberikan rezeki yang cukup besar, Ramadan ini mengajak kalian semua yang diberikan rezeki yang cukup besar untuk memberikan sedekah, untuk memberikan zakat, untuk memberikan sedikit yang Anda peroleh dari negeri ini untuk dibagikan kepada mereka yang hidupnya tidak layak. Ini bagian dari semangat mewujudkan keadilan sosial itu sendiri, karena keadilan sosial ini adalah pesan Pancasila dan sekaligus pesan agama. Agama selalu mengajak kita untuk menegakkan keadilan, karena keadilan itu adalah pesan ketuhanan yang abadi, yang harus selalu kita ingatkan kepada sesama agar kita semua bisa bersikap adil kepada mereka yang tidak memperoleh penghidupan yang layak. Karena itu pada segmen terakhir saya ingin memberikan satu solusi tentang bagaimana mewujudkan pesan keislaman dan sekaligus pesan bangsa, pesan Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Pemirsa Dai TV yang budiman, saya sudah menguraikan secara cukup panjang lebar tentang integralisme, tentang kesatuan antara nilai dan pesan keislaman dan juga nilai dan pesan yang tercantum dalam 5 sila Pancasila itu. Karena itu saya ingin mengingatkan dan sekaligus menyadarkan kepada umat Islam tentang keislaman kita harus menjadi satu kesatuan antara pesan agama dan pesan bangsa itu sendiri. Saya ingin umat Islam menyadari betul bahwa pesan keislaman itu adalah senafas dengan pesan yang tertuang dalam 5 sila Pancasila itu sendiri. Karena itu saya kira kita perlu selalu mengingat kembali bahwa ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan itulah sebenarnya pesan inti agama itu sendiri. Dan karena itu Ramadan ini menjadi momentum yang tepat kembali, yang tepat sekali untuk selalu mengingat bahwa keislaman kita harus selaras dan senafas dengan semangat Pancasila itu sendiri. Ini satu kesatuan yang tak terpisahkan. Berislam secara benar adalah beragama yang selalu menjunjung tinggi semangat ketuhanan, menyadari bahwa Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kita dan Tuhan selalu membimbing kita ke jalan yang benar. Juga berislam yang benar adalah beragama yang selalu menjunjung tinggi aspek kemanusiaan itu sendiri, aspek yang menjadi pesan dari Bapak Pendiri Bangsa. Berislam secara benar adalah berislam yang selalu menjaga persatuan. Karena itu persatuan itu juga menjadi pesan agama dan sekaligus pesan dari Bapak Pendiri Bangsa. Dan keempat adalah berislam secara benar adalah berislam yang selalu berorientasi pada kerakyatan. Kita harus selalu punya kepekaan sosial dan kepekaan kemanusiaan kepada rakyat yang hidupnya tidak begitu sejahtera, yang hidupnya tidak begitu makmur dan hidupnya selalu dalam kesusahan. Karena itu orientasi keislaman kita dan orientasi Ramadan ini adalah orientasi yang selalu berujung pada dimensi kerakyatan, dimensi yang selalu mengingatkan kita bahwa kita harus bervisi kerakyatan, kita harus mencintai rakyat, dan kita harus mencintai pada mereka yang hidupnya tidak seberuntung kita. Dan terakhir, berislam secara benar adalah berislam yang berorientasi pada
ikhtiar untuk mewujudkan keadilan. Karena itu keadilan adalah pesan inti dari Islam itu sendiri, dan karena itu kalau kita mewujudkan keadilan pada dimensi keagamaan, maka dengan sisinya kita dapat mewujudkan keadilan pada dimensi keindonesiaan. Karena itu pemirsa Dai TV yang budiman, keislaman itu harus menjadi satu kesatuan dengan kebangsaan, dengan keindonesiaan. Dan kita harus selalu menumbuhkan satu optimisme bahwa Islam yang kita yakini, Islam yang kita anut, Islam yang kita jalani hidup sehari-hari adalah Islam yang menjadi bagian integral dari kehidupan kita berbangsa, bertanah air, dan bernegara. Karena itu kita selalu diingatkan bahwa cinta tanah air adalah bagian dari iman itu sendiri. Karena itu keimanan yang benar adalah keimanan yang berujung pada kecintaan kita yang tulus kepada tanah air. Kita lahir di Indonesia, kita tumbuh di Indonesia, kita besar di Indonesia, kita juga tua di Indonesia, dan bahkan kita mati di Indonesia, insya Allah. Karena itu kita harus selalu mencintai tanah air kita, apapun kondisinya, harus selalu kita cintai, harus selalu kita pupuk, dan harus selalu kita berikan yang terbaik untuk bangsa ini. Memberikan yang terbaik untuk bangsa itu adalah bagian dari keimanan yang kita yakini, bagian dari pesan Islam yang kita jalankan. Karena itu kita harus selalu memberikan yang terbaik untuk umat dan yang terbaik untuk bangsa. Demikianlah, semoga pesan ini memberikan manfaat buat kita semua, umat Islam dan juga warga negara Indonesia, dan kita semua selalu memperoleh berkah dari Ramadan Karim, Ramadan yang mulia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.